Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan sebelumnya kita sudah belajar terkait bagaimana cara untuk melakukan masking. Kemudian kita juga sudah melakukan adjustment warna ya. Akan tetapi di kesempatan sebelumnya saya mengatakan bahwasanya eh, adjustment warna yang kita lakukan langsung di layer ini akan menimbulkan masalah. Di mana ketika kita menggunakan adjustment tone warna yang langsung di layernya seperti ini, kita akan susah mereset apabila nanti suatu saat historinya ini hilang seperti itu. Jadi warnanya tidak bisa kita kembalikan ke warna semula. Misalnya yang tadinya warnanya biru ya, warna kupu-kupunya ini biru, kemudian sudah terlanjur kita ubah seperti ini, kemudian ternyata di historinya itu hilang semua seperti itu. Jadi historinya itu histori aktivitas yang kita lakukan di sini itu hilang semua. Akhirnya kan gimana? Akhirnya tidak bisa direset kembali jadi warna seperti semula. Nah, itulah kerugian ketika kita melakukan editing langsung di layer utamanya seperti itu. Nah, oleh karena itu untuk menangani hal tersebut kita bisa menggunakan yang namanya adjustment layer. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait dengan hal tersebut, yakni tentang adjustment layer. Nah, adjustment layer sendiri itu sebetulnya apa sih? Jadi adjustment layer itu sendiri adalah sebuah layer yang mengaplikasikan settingan atau settingan ini ya, settingan tone warna terhadap image yang kita inginkan tanpa mengubah secara permanen nilai pixel yang ada di dalamnya. Mungkin akan lebih mudah dijelaskan dengan menggunakan contoh ya. Ini akan saya kembalikan ke warna biru lagi, si sayap kupu-kupunya ini. Jadi saya klik di historinya seperti ini. Berhubung projectnya ini masih saya buka, historinya masih tetap ada seperti itu. Kalau sudah saya close, mungkin historinya akan menghilang dan akan susah lagi untuk mengembalikan yang tadinya warnanya abu-abu menjadi biru seperti ini. Nah, cara supaya hal itu tidak terjadi, kita bisa menggunakan yang namanya adjustment layer ini. Nah, ini adalah contoh, kita akan mencoba untuk mendemonstrasikan cara penggunaan adjustment layer. Jadi kita tidak akan memberikan efek perubahan warna itu langsung di sininya, langsung di langsung di layer thumbnail yang aslinya, layer thumbnail view yang aslinya seperti itu. Jadi kita akan mencoba untuk menambahkan adjustment layer dulu, baru kemudian adjustment layernya itu kita aplikasikan ke sini tanpa mengubah si thumbnail yang ini ya. Nah, kita bisa menggunakan adjustment layer ini dengan mengklik yang icon yang ada di bagian ini ya, yang ada icon hitam putih, create new fill or adjustment layer. Nah, ini kita klik, kemudian kita bisa menggunakan pilihan yang tersedia di sini. Misalkan kita bisa pakai hue saturation atau color balance atau black and white, photo filter dan lain sebagainya. Kita coba yang hue saturation terlebih dahulu, kita klik OK. Sebetulnya ini fungsinya akan sama dengan adjustment yang ada di sini. Hanya saja memang kalau kita menggunakan adjustment yang ada di sini, ini kurang bagus seperti itu karena kita biasanya akan mengubah image yang aslinya. Tapi ketika kita menggunakan adjustment layer, itu image aslinya tidak akan berubah seperti itu. Nah, ini contohnya. Ini kita sudah menambahkan adjustment layer hue saturation ya dari sini tadi, sehingga muncul layer baru seperti ini. Kita bisa men-setting si adjustment layer-nya ini, parameternya, misalkan hue-nya ya, kita coba turunkan seperti ini. Nah, oke. Atau mungkin saturation-nya kita turunkan seperti itu. Sehingga, oke, secara keseluruhan jadinya sama, warnanya hampir mirip dengan warna kulit aslinya seperti itu. Abu-abu seperti itu ya. Oke. Tapi permasalahannya adalah ketika kita menggunakan adjustment hue saturation ini, seperti yang kita lihat, semua layer yang ada di bawahnya ini terpengaruh seperti itu, terpengaruh oleh layer hue saturation ini. Nah, bagaimana caranya supaya hanya ada beberapa layer saja yang kemudian terpengaruh oleh hue saturation ini? Nah, mudah sebetulnya. Jadi kita bisa klik di bagian ini ya, di bagian ini. Nah, sehingga ada kotaknya seperti ini ya. Kemudian kita pencet ALT.
Nah, kemudian kita turunkan kursornya sedikit sehingga muncul tanda seperti ini. Nah, ini ketika kita klik, oke, seperti ini, klik, oke. Nah, ini layer ini hanya akan berpengaruh, adjustment layer ini hanya akan berpengaruh terhadap layer yang berada di bawahnya pas, seperti itu. Jadi layer yang ini yang berpengaruh, seperti itu ya. Nah, sementara yang ada di dua yang ada di bawahnya ini tidak akan terpengaruh. Kenapa? Karena si layer ini, adjustment layer yang ini hanya akan mengadjust layer ini saja yang berada di bawahnya pas, seperti itu. Menghilangkannya gimana? Menghilangkannya mungkin bisa kita klik di adjustment layer ini ya. Kemudian kita klik di bagian ini ya. Mungkin di bagian propertiesnya ini kita klik. Nah, ini seperti ini kita hilangkan. Nah, hasilnya adalah kembali mengadjust semua layer. Kalau kita ingin satu layer saja ya, ini tadi kita klik di sini, kemudian ALT, kemudian klik di sini. Nah, sehingga jadinya seperti ini. Yang di sini tetap biru, yang di sini berubah menjadi abu-abu. Kalau ini tidak saya aktifkan gimana? Misalkan di sini saya klik gambar matanya ya. Nah, seperti ini. Dia akan kembali. Dia akan kembali seperti semula. Artinya layer ini tidak saya aktifkan seperti itu. Jadinya seperti yang saya bilang tadi di awal. Kita bisa melakukan adjustment tanpa merubah image aslinya. Seperti itu ya. Kita klik di sini lagi. Dia akan berubah lagi. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana dengan dengan layer yang ada di bawahnya? Kita juga bisa melakukan hal yang sama. Kita bisa klik di bagian layer ini. Nah, oke, layer ini. Kemudian kita klik di sini. Kemudian kita tambahkan, maaf, adjustment layer mana ya? Nah, ini, Hue Saturation. Sehingga muncul layer baru di atasnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian lagi-lagi kita sesuaikan, misalkan jadinya seperti ini ya. Oke. Saturation-nya kita turunkan. Oke, seperti ini. Kemudian kita klik di sini di bagian ikonnya ini, kemudian ALT, klik di bawahnya. Geser mouse-nya ke bawah dikit sehingga muncul tanda seperti ini. Kemudian ini masih ALT-nya masih ditekan ya. Kemudian klik kiri. Oke. Alhasil, oke. Di sini berubah, di sini berubah, background-nya tidak berubah. Jadi kurang lebih seperti itu cara menggunakan adjustment layer. Nah, pertanyaan adalah gimana semisal jendela properties ini tidak muncul, tidak ada. Awalnya mungkin menghilang seperti ini ya. Kalau misalkan tidak ada ya tinggal kita double klik di sini aja. Kita double klik di ikonnya ini aja. Mungkin misal di sini ya, kita double klik, klik. Oke, sehingga muncul seperti ini. Atau cara lain, misalkan awalnya menghilang seperti ini, kita bisa menggunakan di bagian window, kemudian kita klik properties. Propertiesnya diaktifkan. Klik. Nah, sehingga muncul seperti ini. Oke, kembali ke topik lagi. Di sini ada beberapa masalah yang bisa kita perhatikan ya. Yakni terkait dengan penyusunan layernya. Apakah ada cara penyusunan layer yang lebih efektif dibandingkan dengan ini? Tentunya ada ya. Nah, kita lihat. Di sini ada dua layer yang seharusnya menggunakan adjustment layer yang sama. Jadi di sini ada telinga kanan, kemudian ada telinga kiri. Dan dua-duanya seharusnya menggunakan adjustment layer yang sama ya. Menggunakan adjustment layer yang sama. Tetapi pada kenyataannya kita implementasikan secara berbeda. Jadi satu layer ini menggunakan satu adjustment layer. Satu layer ini menggunakan satu adjustment layer. Bagaimana menyatukan adjustment layernya menjadi satu layer saja seperti itu. Nah, maka di sini kita bisa menggunakan konsep yang sebelumnya sudah kita pelajari, yakni terkait dengan grouping layer. Bagaimana cara melakukannya? Kita coba klik salah satu layer yang di sini dulu ya. Adjustment layernya kita hapus salah satu, kita klik misalkan yang ini kita klik, kemudian kita delete, klik kanan, delete layer, oke. Kemudian yes, sehingga akhirnya seperti ini. Nah, layer ini kemudian dua layer ini
layer 1 dan layer 1 copy, ini kita bikinkan sebuah grup. Kita create new group di sini, oke. Kemudian kita beri nama, misalkan di sini adalah telinga. Telinga, oke. Nah, kita masukkan dua-duanya ke grup itu. Jadi kita klik ini, kemudian kita drag ke sini, kemudian kita klik ini, kita drag ke sini. Tanda panah yang ada di adjustment layernya menghilang. Kita lihat sehingga akhirnya si adjustment layer ini mempengaruhi semua layer yang ada di bawahnya. Bagaimana caranya agar dia hanya berpengaruh terhadap grup ini saja? Oke, caranya mudah, sama seperti tadi. Kita klik di sini. Oke. Nah, ini kemudian ALT, kemudian turunkan mouse-nya sedikit, ALT-nya masih ditahan ya. Kita klik ketika muncul tanda kursor seperti ini. Klik. Oke. Nah, alhasil apa yang terjadi? Adjustment layer ini akan mempengaruhi grup ini saja. Karena satu grup ya, karena layer 1 dan layer 1 copy ini satu grup, sehingga dia akan terpengaruhi oleh satu adjustment layer ini saja. Jadi kalau misalkan kita ubah, dua-duanya akan ikut berubah seperti itu. Baik layer 1 maupun layer 1 copy, dia akan ikut berubah. Misalkan saya ubah seperti ini ya. Oke, nah dia akan ikut berubah. Begitu pula misalkan saturasinya saya ubah. Nah, dia akan ikut berubah dua-duanya. Kenapa? Ya karena ini tadi, karena dia ada satu grup dan satu grup ini dipengaruhi oleh satu adjustment layer ini. Jadi kurang lebih seperti itu cara menyusun adjustment layer yang baik ya. Kalau saya rasa kita kembalikan ke sini, mungkin saturation-nya masih tetap. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, bisakah kita bikin nested adjustment layer? Bisa. Contohnya adalah, semisal seperti ini ya, saya buat adjustment layer baru, misalkan kita klik di sini, kemudian saya pakai misalkan threshold, seperti itu. Nah, ketika saya menggunakan threshold seperti ini, dia akan mempengaruhi semua layer yang ada di bawahnya. Tapi ketika saya klik di sini, kemudian saya Alt klik di sini, nah, si threshold ini hanya akan mempengaruhi layer hue saturation. Layer hue saturation akan mempengaruhi grup telinga, sehingga threshold ini hanya akan mempengaruhi grup telinga. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Untuk grup yang di bawahnya tidak akan terpengaruh. Kenapa? Ya karena ini hanya mengarah ke sini saja seperti itu. Hanya mengarah ke layer tunggal saja. Kita bikin nested seperti itu. Mau dikembalikan lagi, tinggal kita klik lagi di bagian properties, di bagian ini. Klik. Nah, kembali lagi seperti semula. Ini kita klik, kemudian kita delete. Klik kanan, delete layer. Oke. Kita akan coba ganti dengan adjustment layer yang lain ya. Misalkan kita pakai vibrance. Kita klik vibrance. Oke. Nah, seperti ini. Vibrance-nya kita naikkan. Mungkin biar kelihatan gambarnya lebih berwarna seperti itu ya. Dan tentunya saturation-nya ya. Vibrance dan saturation-nya kita naikkan sehingga gambarnya terkesan lebih hidup. Oke. Alhasil seperti ini semua. Oke, kelihatan kan? Ada perubahan ya daripada yang tadi ya. Tapi apabila kita klik di sini, kemudian Alt klik agak kita geser sedikit, Alt klik seperti ini. Nah, yang terpengaruh hanya telinganya saja. Seperti itu. Kita kembalikan lagi ya, double klik, klik. Oke, saya kembalikan seperti ini. Sehingga hasilnya seperti ini. Kalau hue saturation-nya masih bisa di-adjust lagi, bisa. Kita klik di sini ya. Oke, di bagian saturation. Ini misal warnanya kita sesuaikan lagi ya. Itu masih bisa sebetulnya. Nah, misal kita ambil warna yang merah seperti ini. Nah, kemudian kita sesuaikan lagi. Nah, oke, jadi ini masih sangat memungkinkan sekali untuk mengubah
di bagian sininya. Begitu pula dengan vibrance-nya. Kita klik di bagian vibrance, kita klik di sini. Nah, ini masih bisa kita edit-edit juga seperti itu ya. Vibrance-nya masih bisa kita naikkan dan kita turunkan seperti itu. Oke. Kita sudah mempelajari terkait dengan bagaimana cara menggunakan si adjustment layer ini ya. Saya harap ini sangat bermanfaat buat kalian. Jadi di sini ada banyak tipe-tipenya, nanti bisa silahkan kalian coba-coba sendiri. Misalkan kita pakai solid color, jadinya mungkin kurang lebih akan seperti ini. Warna tunggal seperti itu ya. Warnanya seperti yang kita pilih. Solid color dipakai buat apa biasanya? Misalkan bikin lipstick atau apa seperti itu, kita bisa pakai solid color juga seperti itu ya. Ini adalah contoh saja. Dan hasil akhirnya kurang lebih seperti yang kalian lihat di sini. Semoga bisa bermanfaat untuk materi terkait adjustment layer ini. Saya harapkan bisa dipakai untuk mengedit image-image yang lain ya. Silahkan berkreasi sendiri. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan adjustment layer. Saya akhiri, saya ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.